Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan kita harus tetap semangat ya untuk menjalani pembelajaran dari rumah ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai turunan fungsi trigonometri yang sederhana ya. Ini adalah materi yang kalian sudah pelajari di pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk umum dari turunan fungsi trigonometri tersebut. Kalau kemarin kalian sudah belajar di belakang sin ini adalah hanya fungsi AX saja ya. Sekarang kalau di belakang sin ini ada beberapa fungsi yang tidak hanya fungsi linear saja, misalkan ada bentuk X kuadrat dan lain-lain, maka bagaimana kita menentukan turunan fungsi trigonometri tersebut? Nah, untuk bentuk umumnya, nah ini yang pertama fx sama dengan sin U, maka turunannya adalah atau turunan pertamanya adalah U aksen cos U, di mana U aksen ini adalah turunan pertama dari fungsi U itu. Nah, turunan pertama fungsi aljabar dulu kalian sudah pelajari di kelas 11 ya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke turunan fungsi trigonometrinya. Nah, kalau cos U gimana? Cos U sama ya. Jadi kalau turunan dari cos itu adalah main sin. Berarti di situ ada mainnya. Main U aksen. U aksen adalah turunan dari U dan turunan dari cos sendiri adalah sin. Jadinya main U aksen sin U. Turunan dari tangan kemarin adalah sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat kalau belakangnya adalah U maka menjadi U aksen sekan kuadrat U. Kotangan U, turunan pertamanya adalah min U aksen kosekan kuadrat U. Sekan U menjadi U aksen sekan U tangan U. Kalau kosekan U, F aksennya adalah min U aksen kosekan U kotangan U. Oke ya. Ini. Nah, sekarang kita ingat kembali. Pertemuan yang sudah kalian laksanakan di kelas 11 ya. Itu ada turunan fungsi aljabar. Nah, untuk turunan fungsi aljabar itu di kelas 11 kalian sudah bisa tentunya. Ini kalau misalkan saya berikan contoh fx sama dengan 3x. Berapa turunannya? Berapa? Nah, kalau di belakang ini hanya x saja, maka turunannya adalah ini 3. Kemudian kalau fx itu adalah x pangkat n. Apa turunan pertamanya? N kali X pangkatnya dikurangi 1 ya. Yang di sini maju, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Contohnya adalah fx sama dengan X pangkat 3. Berarti f aksen X-nya apa? 3 X pangkat 3 dikurangi 1. Berarti jadi 3X kuadrat. Nah, kalau fx-nya hanya sebuah bilangan gimana? Misalkan 3. F aksen X-nya nggak ada X-nya berarti 0. Nah, kalau ada yang penjumlahan X kuadrat plus 1, maka F aksennya X kuadrat jadi apa F aksennya? 2X ya. Yang 1, 0. Berarti jadi 2X saja. Oke, itu review untuk turunan fungsi aljabar. Langsung lanjut kita ke contoh soal turunan fungsi trigonometri ya. Tentukan turunan pertama setiap fungsi berikut. Nah, di sini di belakang sin ada 2x plus 5, yang B ada cos x kuadrat plus 2x, dan seterusnya. Maka kita gunakan bentuk umum yang tadi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini untuk contoh soal yang A. Fx sama dengan sin 2x plus 5. Nah, ini U-nya. U-nya adalah 2x plus 5. Kalau U-nya itu 2x ditambah 5, maka U aksennya berapa? Turunan dari 2x berapa? 2 ya. Turunan dari 5? 0. Berarti U aksennya cuma 2 saja. Nah, kalau fx itu adalah sin U, tadi dari bentuk umumnya, maka f aksen x-nya apa? U aksen. Nah, turunan dari sin adalah cos. U aksen cos U. Nah, kalau di sini fx-nya adalah sin 2x ditambah berapa?
2x ditambah 5 ya. 2x ditambah 5. Maka f aksen X-nya, U aksen. Aksennya berapa? 2. 2 cos. U-nya kita kembalikan lagi ke sini. 2x ditambah 5. Sudah seperti ini saja ketemunya ya. Itu contoh soal yang A. Sekarang kita bahas untuk contoh soal yang B. Fx sama dengan cos x kuadrat ditambah 2x. Ini U-nya. Berarti kita lihat U di sini e kuadrat plus 2x. Berarti U aksennya apa, Anak-anak? X kuadrat, berarti turunannya adalah 2x. Sedangkan yang 2x ini turunannya hanya angka 2. Berarti kalau fx itu adalah cos U, turunannya apa tadi? Min, pakai min ya kalau cos. Min U aksen sin U. Nah, kalau di sini soalnya cos x kuadrat ditambah 2x, maka turunan pertamanya min U aksen. Min dari U aksen 2x plus 2 sin, apa U-nya? U-nya e kuadrat ditambah 2x. Sudah seperti ini saja. Kalau mau kalian kalikan boleh, tapi ini bentuknya seperti ini saja sudah betul ya. Itu untuk contoh soal yang B. Nah, sekarang untuk contoh soal yang C ya. Ada fx sama dengan 3 sekan 2x min 3. Berarti U-nya ini ya. U-nya 2x min 3. Berarti U aksennya 2. Nah, fx sama dengan sekan U. Berarti turunannya adalah U aksen sekan U tangan U. Jadi kalau di sini fx-nya itu 3 sekan 2x min 3, maka f aksennya saya tulis di bawah. F aksen x-nya sama dengan U aksennya tadi apa? 2. Berarti ini 2 dikalikan ini. 3-nya jangan dilupakan. 3. Nah, turunannya adalah sekan. Sekan U. U-nya 2x min 3 tan 2x min 3. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6 sekan 2x min 3 tan 2x min 3. Nah, seperti ini saja. Nah, cukup mudah ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai aturan rantai ya. Aturan rantai ini digunakan untuk mengerjakan soal-soal fungsi turunan fungsi trigonometri yang fungsi trigonometrinya tersebut memuat bentuk pangkat. Ya, bagaimana bentuk umumnya? Jadi, kalau ada U itu fx pangkat n, maka U aksennya adalah n dikalikan dengan fx pangkatnya dikurangi 1, jadi fx pangkat n min 1. Tetapi masih dikalikan lagi dengan turunan dari fx sendiri. Jadi yang tidak ada pangkatnya itu juga diturunkan ya. Jadi kalau ada U fx pangkat n, maka U aksen sama dengan n fx pangkat n min 1 dikalikan dengan f aksen x. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya. Tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 3, 3x plus 1. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu menentukan turunan dari sin 3x plus 1. Nah, kalau kita punya sin 3x plus 1, nah ini kan turunannya adalah, nah turunan dari 3x itu 3 ya. 3 maju, jadi turunan sin adalah cos. 3 cos 3x plus 1. Nah, ini kan turunan dari sin 3x plus 1. Ini kita tentukan dulu. Kemudian kita baru bisa menentukan turunan dari fx. Nah, f aksen x. Nah, ini di sini. Ini sin pangkat 3. Berarti 3-nya kita kedepankan. Berarti di sini tulis 3 sin. Nah, 3 sin pangkatnya dikurangi 1. 3 min 1 3x plus 1. Nah, tidak berhenti sampai sini. Ini masih dikalikan dengan ini. Turunan dari sin 3x plus 1. Jadi 3 cos 3x plus 1. Nah,
Ini adalah turunan dari sin 3x plus 1 sendiri. Kemudian kita sederhanakan, 3 sama 3 ini kita kalikan, berarti jadi 9. Sinnya pangkat berapa? 2 ya. 3x plus 1 dikali cos 3x plus 1. Nah, seperti ini saja. Nah, kita sudah bisa menentukan turunan dari sin pangkat 3, 3x plus 1. Cukup mudah ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.